Patua Moyun. Raungan gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Setelah mendengar raungan Sage Agung Siyu, murid semua orang menyusut dan mereka melihat ke rumah Tuan Kota Moyun Kue di kejauhan. Orang tua Moyun, apa maksudmu? Maksudmu penguasa kota Nanyuan, Moyun Kue? Salah. Dengan budidaya mendiang Kaisar Moyun Kue, bagaimana dia bisa layak mendapat perhatian orang kuat seperti Siyu? Jika bukan Moyun Kue, siapa dia? Sebuah pemikiran langsung bergema di benak semua orang kuat di kota Nanyuan. Mungkin hanya ada satu orang di seluruh kota Nanyuan yang memenuhi syarat untuk disebut Patua Moyun oleh Sage Siyu yang agung. Berdengung. Saat jantung semua orang berdebar kencang, kekuatan angin yang tak terlihat tiba-tiba naik ke langit dari tempat istana Tuan Kota berada. Tiba-tiba, aliran udara yang sangat dahsyat menyapu ke langit bersama dengan pelangi spasial yang menakutkan, berubah sosok itu tergantung di antara langit dan menjadi bumi. Itu adalah Moyun Gubo, nenek moyang keluarga Moyun di kota Nanyuan. Leluhur. Melihat Moyun Gubo, banyak pria kuat dari keluarga Moyun semuanya terkejut dan buru-buru memberi hormat, dengan rasa ingin tahu dan kebingungan di mata mereka. Karena mereka tidak tahu apakah nenek moyang mereka ada hubungannya dengan Sage Agung Siyu. Di hadapan semua orang, Moyun Gubo, seorang lelaki tua, pertama-tama mengangkat tangannya ke arah Qin Chen, lalu memandang Sage Agung Siyu dengan wajah jelek, dan berkata dengan dingin, "Sage Agung Siyu, mengapa Anda memanggil saya keluar? Anda dan Qin dendam antar saudara adalah antara masyarakat naga hitam Anda dan saudara Qin. Sebagai leluhur kota Nanyuan, saya hanya berharap kota Nanyuan akan damai dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah tempatmu. Apakah kamu akan menyakiti saudara Qin? Selain itu, dengan sisa umur dan kultivasiku, aku tak terkalahkan bahkan di hadapan Sage Agung Yi jauh sebelumnya. Beraninya aku ikut campur dalam dendam di antara kalian berdua. Aku hanya berharap kalian berdua bisa kembali bersama dan bersatu kembali, jangan melampiaskan amarahmu padaku. Orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan." Moyun Gubo lemah dan terus membungkuk dan tersenyum pahit. Betapa Agung Siyu sangat marah. "Moyun Buksu, kamu berhutang budi padaku saat itu, bukankah kamu berencana untuk membayarnya kembali?" "Yah, saat itu, pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah menyerbu laut semesta selatan dengan sangat ganas hingga aku hampir mati. Kamu pernah membantuku sekali. Bahkan jika aku mati, aku tidak dapat membalas budi kamu. Tapi satu kode Sanma dengan satu kode. Jika ini terjadi, saya akan melakukannya. Jika saya ingin membunuh saudara Qin demi Anda, di manakah hati nurani saya? Tapi, demi membantuku saat itu." Moyun Gubo menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara Qin, kamu telah membuat perseteruan besar dengan masyarakat naga hitam. Jika kamu membunuh Sage Agung Siyu lagi, dendam antara kamu dan masyarakat naga hitam tidak akan pernah menetap. Jika kamu bisa, dengarkan aku dan biarkan Sage Agung Siyu pergi. Bagaimanapun, dengan kekuatan Sage Agung Siyu saat ini, mustahil bagimu untuk membunuhnya. Hubungan yang baik. Lagi pula, lebih baik mendamaikan musuh daripada membuat musuh." Moyun Gubo, anak ini kemungkinan besar memiliki harta kaisar ilahi di tubuhnya, kata Sage Agung Siyu dengan cemas. Moyun Gubo menggelengkan kepalanya, bagaimana jika ada harta kaisar dewa? Itu milik saudara Qin juga. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya ingin kota Nanyuan saya utuh dan banyak orang tak bersalah tidak untuk terlibat di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk Anda, saudara Siyu. Mengapa repot-repot? Bagaimana dengan mengingini hal-hal eksternal ini? Saudara Qin,
dengarkan aku dan biarkan Sage Agung Siyu pergi. Bagaimana kalau masalah hari ini terungkap? Mo Yun Gubo memandang Qin Chen dengan tulus. Bang, Qin Chen tidak bisa menahan tepuk tangan. Leluhur Mo Yun memang penyayang dan baik hati. Qin Chen bertepuk tangan dan tertawa, tapi ada ejekan dalam senyumannya. Kamu pandai membujuk orang untuk berbuat baik, tapi bagaimana jika aku mengatakan tidak? Mo Yun Gubo mengangkat alisnya dan menghela nafas. Saudara Qin, mengapa kamu menempatkan dirimu dalam situasi yang tidak menguntungkan hanya untuk mencapai kesuksesan dengan cepat? Situasi yang tidak menguntungkan, hanya kalian berdua. Qin Chen tersenyum, jadi, jika saya tidak mendengarkan bujukan Anda, apakah Anda masih akan mengambil tindakan terhadap saya? Mo Yun Gubo mengerutkan kening, Saudara Qin, saya juga melakukan ini untuk orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada orang-orang tak bersalah di kota Nanyuan. Qin Chen tersenyum. Pergi. Ledakan. Tiba-tiba, sungai hitam besar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di kota Nanyuan. Dalam sekejap, itu seperti banjir yang meletus, menyebar ke seluruh kota. Kemanapun ia melewatinya, formasi istana penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan hancur dalam sekejap. Banyak pusat formasi dengan cepat dibuka. Tidak, formasi kota Nanyuanku telah rusak. Leluhur, Qin Chen ini menghancurkan formasi kita. Mo Yun sedang menunggu orang kuat itu bersembunyi di benteng mekanik. Mereka semua tampak ketakutan dan menatap Mo Yun Gubo, mengeluarkan suara cemas. Mereka mengaktifkan formasi untuk mencoba menghentikan invasi Qin Chen, tetapi itu tidak berguna. Sungai hitam niat membunuh Qin Chen mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, formasi besar yang tak terhitung jumlahnya hancur, hampir tidak meninggalkan mereka perlawanan sama sekali. Apakah kamu bertekad untuk menjadi musuh keluarga Mo Yun kita? Mo Yun Gubo berteriak dengan marah. Saudara Qin, pernahkah aku, keluarga Mo Yun, merasa kasihan padamu? Mo Yun Gubo, saya juga melindungi kota Nanyuan. Mungkinkah ada rahasia tak terkatakan di rumah tuan kota Anda yang tidak dapat diungkapkan? Qin Chen mengabaikan teriakan keras Mo Yun Gubo, menyebabkan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyebar sungai hitam. Setiap sudut kota Nanyuan. Sekarang dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia secara alami tidak akan menyerah di tengah jalan, belum lagi seiring dia mengetahui lebih banyak tentang kota Nanyuan, dia telah menguasai banyak bukti kriminal keluarga Mo Yun. Miliaran sungai hitam besar menyebar ke seluruh kota. Seketika menghancurkan semua formasi yang ditinggalkan oleh keluarga Mo Yun di seluruh kota Nanyuan. Satu aliran sungai hitam bahkan menghantam area inti istana tuan kota, dan juga menyelimuti seluruh kota pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan dilindungi dari dampak. Apa yang terjadi? Kita semua terbungkus dalam sungai hitam. Sungai hitam yang mematikan ini sepertinya tidak berbahaya. Apakah sungai itu melindungi kita? Penguasa gedung Tianwei, Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, Chu Yueli, dan yang lainnya terkejut dan merasakan sekeliling. Di bawah selubung sungai hitam, kekuatan sungai hitam, yang dapat menjadikan Sage Agung Siyu sangat malu, tidak menyakiti mereka. Sebaliknya, mereka merasa saya merasakan sedikit kehangatan dan merasakan rasa aman yang kuat. Ledakan. Banyak dari sungai hitam ini telah berdampak pada area inti istana tuan kota. Leluhur, Mo Yun menunggu orang kuat itu memandang Mo Yun Gubo dengan ngeri. Saudara Qin, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Berhenti. Mo Yun Gubo akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, meraung marah, bergoyang, dan tiba-tiba menyerang Qin Chen. Berdengung.
Saya melihat kehampaan bergetar, dan dalam sekejap, sosok Mo Yun Gubo seolah melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang, dan bayangannya tidak dapat ditangkap sama sekali. Mo Yun Gubo ini harus melakukan hal seperti ini untuk menunjukkan citra adilnya di depan semua orang, itu tidak berguna. Orang bijak Siyu tampak garang, dan tiba-tiba tombak hitam muncul di sekeliling tubuhnya lagi, dan dua tombak hitam muncul satu demi satu, melayang ke kiri dan ke kanan. Dua formasi kehampaan hitam pekat langsung muncul di kaki Sage Agung Siyu. Kedua tombak hitam itu adalah dua inti dari formasi tersebut. Membunuh. Kedua tombak hitam itu, dengan formasi jalan yang mengalir aneh, meletus dengan kekuatan mengerikan yang mencengangkan, merobek kehampaan dan dengan paksa menembus sungai hitam niat membunuh yang mengalir di depan mereka. Kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah meledak hingga ekstrem dalam sekejap. Bum bum bum. Sungai hitam niat membunuh yang awalnya menahan Sage Agung Siyu terus mengalir, tetapi mata Qin Chen tenang, dan sungai hitam tak berujung terus membanjirinya. Sage Agung Siyu berjuang untuk melawan, merasa putus asa. Terlalu kuat. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Sage Agung Siyu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia telah menembus level setengah langkah Kaisar Ilahi ditahan oleh Qin Chen. Sekarang aku hanya bisa melihat orang tua Mo Yun Gubo itu. Mata Sage Agung Siyu tajam dan dingin. Meskipun dia terus-menerus dikepung, dia masih membakar sumbernya dengan gila-gilaan, mengaduk sungai hitam yang tak berujung, membiarkan Qin Chen melakukannya, mentransfer lebih banyak kekuatan untuk datang ke sini. Salah satunya adalah Grid Sage Siyu yang meledak dengan niat membunuh yang ekstrim, dan yang lainnya adalah Mo Yun Gubo yang bersembunyi di kegelapan. Namun, Qin Chen mengabaikan mereka berdua dan terus mendesak Hei He dari dia. Hei He yang pembunuh itu terus melonjak dan menabrak inti rumah tuan kota, dan hendak menabraknya. Tepat pada saat ini, ledakan. Tiba-tiba, sosok kehampaan yang aneh muncul. Sosok ini membawa kekuatan spasial yang aneh, seperti cahaya dingin dan jiwa es yang tiba-tiba muncul. Menusuk alis Qin Chen dengan sudut yang sangat mengejutkan. Itu adalah Mo Yun Gubo. Apa? Setelah kehilangan hati Kaisar dan tidak dapat dikendalikan, Sage Agung Cucong merasa bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak, kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Jurus yang dilakukan oleh Mo Yun Gubo, nenek moyang kota Nanyuan, sebenarnya lebih menakutkan dan aneh dari dirinya, seorang pembunuh tingkat kekacauan dari dunia luar. Pukulan seperti itu mungkin tidak dapat dilakukan bahkan pada puncaknya. Qin Chen terkekeh dan berkata, "Yang mulia, Anda masih menyembunyikannya, dan Anda membeberkannya." Kata-kata itu jatuh. Ledakan. Penghalang sungai hitam yang tak terlihat langsung naik ke langit, menyapu Mo Yun Gubo dan membekukannya dalam kehampaan. Tubuh Mo Yun Gubo tidak bisa bergerak, dan wajahnya berubah sedikit. Hanya dengan benar-benar menghadapi niat membunuh Qin Chen di Hei He kita dapat memahami betapa menakutkannya itu. Saat berikutnya, sungai hitam niat membunuh yang diaktifkan oleh Qin Chen telah mencapai inti istana Tuan Kota. Ledakan. Di inti rumah Tuan Kota, aura menakjubkan tiba-tiba keluar dari formasi. Kekuatan formasi sangat menakutkan, dan bahkan menarik tatapan ngeri semua orang di atas formasi pelindung di kota Nanyuan. Namun di bawah pengaruh sungai hitam Qin Chen, formasi besar masih tidak mampu menahannya. Di bawah pengaruh sungai hitam yang bergulung, itu mengeluarkan suara retak dan membuka lubang. Berdengung. Aura kematian yang membuat semua orang berdebar-debar terpancar dari inti istana Tuan Kota yang memiliki retakan samar, mengejutkan dunia. Apa itu?
Banyak pembudidaya di kota Nanyuan mengecilkan pupil mereka dan melihat sekeliling dengan kaget. Mereka melihat bahwa di inti istana tuan kota, ada dunia kecil yang aneh. Di dunia kecil itu, banyak sekali mayat berserakan, dan terpancar dari tubuh mereka. Ada bau kebencian dan kematian yang mengerikan. Teror dari nafas kematian ini membuat banyak praktisi yang hadir merasa menggigil di sekujur tubuh mereka.